Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memulai penyajian capaian indikator makro, dengan bangga kami persembahkan Selayang Pandang Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir merupakan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan, yang diundangkan pada tanggal 18 Desember tahun 2003, serta diresmikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari tahun 2004 di Jakarta. Secara administratif, Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, 227 desa dan 14 kelurahan dengan luas wilayah 2.461,37 km. Sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan yang cukup banyak, Kabupaten Ogan Ilir memiliki pekerjaan rumah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang merata, dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam penyusunan setiap rumusan perencanaan pembangunan, agar memiliki fokus dan arah yang sama dalam menapaki koridor pembangunan, baik daerah, provinsi Sumatera Selatan maupun nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut kami sampaikan capaian indikator makro pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan tahun 2022, antara lain, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Ogan Ilir. IPM Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2019 sebesar 67,22%, menurun menjadi 67,06% di tahun 2020. Namun kembali meningkat pada tahun berikutnya yaitu 67,17% di tahun 2021 dan 67,96% di tahun 2022. Pencapaian Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Ogan Ilir. Dari tahun 2019 sampai 2022, terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Pada tahun 2019, sebesar Rp11.165.700.000.000. Tahun 2020 sebesar Rp11.344.170.000.000. Tahun 2021 meningkat menjadi Rp12.072.760.000.000. Dan pada tahun 2022 sebesar Rp13.261.640.000.000. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Ilir. Pada tahun 2019 sebesar 5,19%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,14% yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun meningkat di 2 tahun berikutnya, yakni 3,77% pada tahun 2021 dan menjadi 5,06% di tahun 2022. Untuk tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Ogan Ilir, pada tahun 2019 sebesar 2,91%. Namun pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19, meningkat menjadi 4,91%. Dan kembali turun pada tahun 2021 sebesar 3,07% dan terus turun menjadi 2,15% di tahun 2022. PDRB per kapita harga berlaku Kabupaten Ogan Ilir. Pada 4 tahun terakhir senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, sebesar Rp25.960.000. Tahun 2020, Rp27.230.000. Tahun 2021 sebesar Rp28.740.000. Dan pada tahun 2022 mencapai Rp31.358.000. Angka kemiskinan Kabupaten Ogan Ilir.
pada tahun 2019 sebesar 13,31%, meningkat pada 2 tahun berikutnya, disebabkan pandemi COVID-19, yaitu 13,36% pada tahun 2020, dan naik 13,82% di tahun 2021. Namun pada tahun 2022, angka kemiskinan menurun menjadi 12,33%. Untuk angka penurunan stunting Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan hasil SSGI tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan, angka pada tahun 2019 sebesar 35,50%. Untuk tahun 2020 tidak dilakukan penghitungan angka stunting karena COVID-19. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 29,2%. Dan kembali turun menjadi 24,9% di tahun 2022. Dan rasio Gini Kabupaten Ogan Ilir di tahun 2019 sebesar 0,35, tahun 2020 turun menjadi 0,316, tahun 2021 mencapai 0,28 dan tahun 2022 sebesar 0,285. Selanjutnya, berikut kami sampaikan data perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Ogan Ilir. Data akumulatif dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Kasus terkonfirmasi positif COVID, meski meningkat di tiap tahun, namun penanganan pasien sembuh juga meningkat di tiap tahunnya. Di awal COVID-19, tahun 2020, terkonfirmasi positif 162 orang, 150 sembuh, 9 meninggal dan 3 kasus aktif. Tahun 2021, terhitung jumlah positif 1.285, sembuh 1.200, meninggal 85 dan kasus aktif 0. Dan di tahun 2022, positif 1.778, sembuh 1.669, meninggal 106, dan kasus aktif 3 orang. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kami akan sampaikan realisasi pendapatan dan realisasi belanja Kabupaten Ogan Ilir periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2019 sebesar Rp80.550.568.157. Realisasi pendapatan transfer Rp1.364.119.643. Dan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp382.462.596.184. Realisasi pendapatan tahun 2020 untuk realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp80.925.473.984. Pendapatan transfer Rp1.999.958.760. Dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp468.235.694.122. Selanjutnya di tahun 2021, realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp110.717.270.501. Pendapatan transfer Rp1.015.911.867.843. Dan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp452.955.152.707. Dan realisasi pada tahun 2022 untuk pendapatan asli daerah sebesar Rp118.370.685.314. Realisasi pendapatan transfer Rp1.452.542.513.768. Serta realisasi pada lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp57.584.706.315.
Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah realisasi belanja Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 sampai tahun 2022. Pertama, realisasi belanja tahun 2019. Belanja operasi sebesar Rp955.997.529.176. Belanja modal Rp275.719.701.019. Belanja tidak terduga Rp0 dan belanja transfer sebesar Rp294.722.472.446. Realisasi belanja tahun 2020. Belanja operasi sebesar Rp917.18.747.918. Belanja modal Rp170.296.184.204. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga Rp2.300.000.000 dan belanja transfer sebesar Rp284.902.850.000. Realisasi belanja tahun 2021. Belanja operasi sebesar Rp918.721.342.021. Belanja modal Rp259.280.835.551. Belanja tidak terduga Rp436.321.500 dan belanja transfer sebesar Rp272.746.623.800 dan realisasi belanja tahun 2022. Untuk belanja operasi sebesar Rp1.340.400.321.295. Belanja modal Rp445.226.644.495. Belanja tidak terduga Rp89.186.000 dan belanja transfer sebesar Rp269.133.999.700. Demikianlah gambaran capaian indikator makro, penanganan COVID-19, realisasi pendapatan dan realisasi belanja Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 sampai tahun 2022.